Selamat pagi Indonesia, selamat pagi Tanah Karo. Dari daerah Tanah Karo, kami mau menyampaikan pendapat dan buah pikiran kami terkait banyak hal yang terjadi di negara kita. Dan sebelum kami lanjutkan, kami mau sampaikan bahwa apa yang kami bicarakan adalah murni pendapat pribadi, melihat dan mengamati apa yang terjadi, fenomena yang kita rasakan selama ini, terutama akhir-akhir ini. Dan bagi saudara yang merasa kurang tepat bisa menyanggahnya, karena kembali namanya adalah pendapat pribadi atas apa yang terjadi. Saudara, perbincangan hangat yang belakangan ini seputar amnesti dan abolisi yang diberikan Presiden Prabowo Subianto kepada Hasto Kristianto dan Tom Lembong. Perbincangan bukan hanya ada di dunia maya, tapi juga di dunia nyata. Bahkan para pengamat, para politisi, orang partai, sampai masyarakat umum, bahkan di kedai kopi pun itu dibicarakan. Walaupun sebagian mereka mungkin yang di masyarakat umum tidak tahu persisnya apa makna dari amnesti dan abolisi. Yang ada di pikiran mereka mungkin pokoknya terdakwa korupsi dilepaskan atau tidak jadi dihukum. Demikian pendapat secara umum. Menjadi pertanyaan, apakah perbincangan ini hanya sekedar menyampaikan fakta yang mereka lihat di lapangan dalam dunia nyata belakangan ini? Jawabannya tidak. Sebagian masyarakat yang memperbincangkan itu ada dalam merasa heran, bahkan ada yang sambil merasakan kesedihan yang mendalam. Kok bisa begitu? Mengapa Presiden Prabowo Subianto memberikan amnesti dan abolisi tersebut? Betul, itu adalah hak prerogatif, hak istimewa yang diberikan undang-undang kepada Presiden kita Prabowo Subianto. Namun masyarakat pun wajar merasakan keprihatinan dan bahkan kesedihan. Menteri Hukum Supratman dalam keterangannya ketika mengatakan bahwa dia sendiri yang mengajukan kepada Presiden, menyatakan beberapa alasan yang kami catat. Paling tidak ada 3 alasan diberikannya. Yang satu, demi kepentingan bangsa dan negara. 2, untuk kondusivitas dan merajut rasa persaudaraan semua anak bangsa. Dan 3, punya prestasi dan kontribusi kepada Indonesia. Nah, sekarang kami mau pertanyakan satu persatu. Pertama, kepentingan bangsa dan negara. Yang mau kami pertanyakan, apa hubungannya pemberian amnesti kepada Hasto dan abolisi kepada Tom Lembong dengan kepentingan bangsa dan negara? Andainya mereka dihukum, apakah rusuh negara ini? 2, kondusivitas dan merajuk rasa persaudaraan sesama anak bangsa. Dan hak apa persaudaraan itu? Apakah partai yang menaungi Hasto kalau tetap di luar pemerintahan atau dalam tanda petik menjadi oposisi, maka rasa persaudaraan tidak bisa dirajut di Indonesia? Bagaimana dengan apa yang terjadi belakangan ini? Intoleransi yang terjadi di mana-mana antara pemeluk agama yang berbeda.
bagaimana operasi-operasi militer yang terjadi di daerah tertentu. Apa usaha yang sudah dilakukan ke sana? Tentu untuk merajut rasa persaudaraan. Semoga akan segera dituntaskan. Intoleransi belakangan ini begitu marak. Bukankah itu nyata-nyata, jelas-jelas sudah merusak persaudaraan, di mana sebagian orang mayoritas merasa mereka paling benar dan yang mayoritas tidak punya hak? Itu menjadi pertanyaan. Dan ketiga, punya prestasi dan kontribusi kepada Indonesia. Pertanyaan, apa prestasinya? Dan permohonan maaf, kami pertanyakan, Tom Lembong pernah menjadi menteri, tapi langsung diberhentikan. Nah, kalau ada prestasi, mungkinkah diberhentikan? Nah, Hasto, apa prestasinya untuk Indonesia? Ya, untuk PDIP, betul. Mungkin dia orang berjasa besar di PDIP, tapi untuk Indonesia. Namun demikianlah pertimbangan-pertimbangan yang disampaikan oleh Menteri Hukum. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, dengan apa yang kami ungkapkan, pasti kita banyak yang bisa bersoal jauh dan banyak yang setuju dengan apa yang dilakukan Prabowo Subianto, terutama orang-orang yang merasa diuntungkan atau paling tidak kelompok yang ada dalam lingkaran presiden, termasuk partai-partai pendukungnya, pasti merasa setuju. Namun banyak, dan jangan dilarang kami untuk mengatakan ketidaksetujuan. Nah, betul memang bersamaan dengan Hasto ada banyak masyarakat yang dikenakan atau diberikan amnesti. Namun dalam penjelasan yang kami baca, itu kebanyakan orang lanjut usia atau yang kurang sehat atau yang terganggu fisik atau mungkin mentalnya. Nah, pertanyaan, seberapa banyak dari yang diberi amnesti itu adalah orang yang juga terjerat korupsi atau penyuapan sebagaimana yang dituduhkan kepada Hasto? Lalu apakah masyarakat Indonesia jadi perlakuan sama? Bagaimana kalau orang kecil, orang di daerah ini yang memohon amnesti, apakah bersedia Menteri Hukum untuk memberikan atau membuat surat mohon pengampunan, mohon amnesti kepada Presiden untuk diteruskan kepada DPR? Rasanya agak sulit. Untuk Bapak Presiden pernah mengatakan bahwa pemberantasan korupsi tanpa kompromi. Di mana kenyataannya, Pak Presiden? Apa tindak lanjutnya? Kami tidak tahu pasti apa tujuan Bapak atau ada di balik itu tujuan khusus. Karena seperti di masa sekolah ada istilah sekali mendayung dua tiga pulau terlampaui. Nah, sekarang sekali melakukan trik, ada dua tiga hal yang dalam petik mungkin diselesaikan, kami tidak tahu. Sekali lagi kami mau sampaikan, itu memang hak Presiden. Namun apakah pertimbangannya hanya untuk kepentingan para elit, para pejabat atau orang-orang berpengaruh? Bagaimana pertimbangannya terhadap masyarakat kecil kami ini? Dan mari kita lihat apa yang disampaikan Ibu Megawati yang sepertinya sudah menghadirkan KPK ketika sudah muncul amnesti tersebut.
saya yang membuat KPK, katanya. Kalau saya melihat KPK sekarang, heran saya. Keputusan tetap ada di tangan Bapak Presiden, namun kami yang di bawah ini, masalah kecil ini, ingin juga menggugah hati Bapak. Apakah kalau yang di bawah-bawah ini melakukan hal yang sama bisa mendapat amnesti dan abolisi? Semoga menjadi perhatian